Shalom adik-adik. Halo, apa kabar? Oh, semangat sekali ya. Semangat memuji Tuhan. Strong. Oke. Apa kabar semuanya? Baik. Duh, kok diam? Gak ada suaranya Kak Eli. Ya ampun. Coba dibuka sebentar ya. Baik, Apa Kak. kabar adik-adik? Duh, Mic-nya oke. dibuka dulu. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, baik. Ah, luar biasa. Yuk Kak, kita mulai ibadah kita. Oh ya, sip. Kita mulai ibadah kita ya Kak ya. Iya, Kak Kita Eli. nyanyi apa Kak? Dari terbit matahari. Tepuk tangannya dari terbit matahari. Yo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, angkat tangannya. Puji namanya, puji namanya Tuhan. Puji namanya, puji namanya Tuhan. Dari terbit matahari. Iya, dari terbit matahari. Matahari terbit dari timur, kemudian waktu tenggelam di sebelah barat. Artinya apa? Biarlah kita dari pagi sampai terbenamnya matahari sampai malam, kita terus memuji nama Tuhan. Kita terus memanggil nama Tuhan Yesus. Oke. Yesus ku panggil, Yesus ku datang. Dengan sikap doa. Ya, semua ambil sikap doa ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang,
Adik Moses berdoa untuk membuka ibadah TFJ sore hari ini. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus berkati pada sore ini kami akan melakukan TF Junior. Berkati Tuhan kakak-kakak yang memimpin kami untuk bisa mempelajari Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan berkati jaringan yang kami pakai, Tuhan lancarkan. Dalam Tuhan Yesus saya, amin. Amin. Oke, kita lanjut pujian kita. Hati-hati gunakan tanganmu, matamu. Ya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, badanmu, hati-hati gunakan badanmu, hati-hati gunakan badanmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan badanmu, tangan, hati-hati gunakan, tambahkan tangannya. Hati-hati gunakan tanganmu, kalau Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, ya, hati gunakan matamu, hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, kalau Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, badanmu, hati-hati gunakan goyang badannya. Hati-hati gunakan badanmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan badanmu. Tangan terakhir, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kak Eli, ya? Wah, aduh, kok dibilang hati-hati gunakan mata? Iya, Kak. Terus gunakan tangan. Loh, kalau kita sembunyi kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak apa yang kita perbuat? Tahu. Masa Kak? Kan nggak ada yang lihat. Tuhan tahu di mana kita berada. Apa yang gitu kita ya? lakukan Tuhan pasti tahu. Waduh, Tuhan melihat. bahaya berarti kita ya Kak Eli ya? Tidak bahaya, Kak, cuma waspada. Oh gitu ya Kak ya? Oh, ya. Kak, tak pikir Tuhan Yesus tuh nggak tahu loh kalau kita berbuat sesuatu itu. Waduh, pasti tahu. Gitu Karena ya, Kak? Tuhan itu maha apa, Dek? Maha tahu. Maha tahu, maha kuasa, maha semuanya. Hati kita pun ya, Tuhan tahu. Hati kita siapa yang tahu? Disembunyikan kok. Kadang gak ada yang tahu, orang-orang lo gak pernah dengar hatinya kita Gitu ya, Kak, ya. Tapi Tuhan tahu. Iya, Yuk, Kak. saatnya kita mau menyaksikan video pujian dari adik-adik Balita dan Baduta. Saya sudah mengirimkan video, silahkan disaksikan. Yang belum, tolong Segera dikirimkan. Iya. Iya, ya, ya, happy, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Rinciku tujuh, matanya bulat, taringannya panjang, tapi sayang yang dapat sembahyang. I love you, Jesus, deep down in my heart.
about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Taping bek, 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 tuti meo, meo, cocok, tayak, tek, plung, tayak, tek, plung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar dan terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Papa tuh baik, engkau butuh air, setia air, ika air, di mata di Papa tuh di mata di. Seperti kasih Yesus. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teot teplung, teot teplung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Harimau mengaum, anak kijang menjerit, cicicit, dan anjing menggonggong, guguguk. Semua memuji nama Tuhan. Krik, 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 suaranya jangkrik. Wek, 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 suaranya itik. Kukuruyuk, suaranya ayam jantan. Puji, haleluya. T A A T ta, T A A T ta, saya mau seperti Yesus. T A A T ta, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama, papa, turuti nasihatnya mereka selalu. T A A T ta. Tepuk tangan semuanya. Good Hebat, job. hebat, hebat. Nah, Kak Eli, Ya, Kak. sekarang kan minggu kedua. Siapa ya kira-kira yang waktunya memuji Tuhan? Kelas kecil, Kak. Oke, kelas kecil. Berarti ya cepat ya, kita berikan satu kesempatan buat adik-adik yang kelas kecil. Betul. Tekan mic-nya dan cepat menyanyi. Kelas kecil. Bintang. Bintang, ayo Silakan. Bintang, silakan. Tak ada di dalamku, bukan menari si Daud menari. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menari, bukan menari,
ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Oke, terima ya. kasih. Kak, sebelum kita lanjut ini kayaknya ada yang ketinggalan tadi. Kalau nggak salah Moses kan nggak kebagian alat musik ya. Boleh Moses siapkan alat musik karena kita mau konser sama-sama Moses. Moses mau bawa gitar atau panci buat jadi gendangnya. Silakan, tak tolong mama ya. Lupa tadi ya. Budenya nggak kasih tahu. Yuk, adik-adik siap-siap. Siap, oke. Kita mau konser ya Kak? Siap, ayo disiapkan alat musiknya Alat yang musiknya sudah diterima yang tadi. sudah diterima adik-adik. Yang belum menyalakan kamera, kita bangkit berdiri yuk. Kita Ya, joget, siap-siap kita ya. konser dengan Alat alatnya. musik yang kita punya ya Oke. Kak. Ayo Kak. Yo. Mari kawan, kita memuji Tuhan semuanya ya. Semangat. Ayo Kak Eli. Ayo, joget Yo. semua, joget semua. Kita mulai, kita goyang-goyang. Ayo, Yang ayo. belum berdiri ya Kak Eli, berdiri. alat musiknya Kak Eli. Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Mari kawan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan. Mari kawan, Pak Mati, ayo memuji Tuhan Kak Mati. kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Ya. Ayo semuanya siap-siap alat musiknya. Oh, ya ini Kak siapa Wati. nih ya? Ayo, Yo. siap-siap alat musiknya semuanya. Ayo sini, Teman-teman, semuanya ya. sama-sama Yang punya alat musik, yang belum bawa alat musik siapkan semua. ayo bawa gitarnya, bawa juga trompetnya. Nanti waktu adik-adik disuruh bunyikan di gitarnya diangkat sama digenjreng yang kuat ya. Eli. Oke, siap. Saya siap dengan Ayo, gitar sini, saya. ayo. Sama-sama kita konser ya. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Ya, mari. Mari kawan, Kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gitarnya, Jreng, 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 jreng. gitar. Jeng, jreng, jeng, jeng. Asik. Mari Siap-siap yang punya trompet dibunyikan keras-keras. memuji Trompet ya. Mari kawan, kita memuji Siap ya. Bunyikanlah trompetnya, Tat-tat-tat-tat, tat-tat-tat-tat. Asik, ya, lanjut. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Yang punya gendang. Bunyikanlah gendangnya, dangdut kicik-kicik, Yo, bersama-sama. Kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gitarnya, bunyikanlah trompetnya. Jeng, 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 jeng. Musik gitar. Bunyikanlah trompetnya, Tat-tarat-tat-tat, tat-tarat-tat-tat. Bunyikanlah gendangnya, bunyikan Keras. Sekali ya. Yeay. Oke. Wah. Ambil Gimana? napas
Napas dulu, Kak Eli. Mulai lagi. Oh, lagi. Oke, nanti lagi ya, Nanti lagi adik-adik ya. Nanti lagi. Awas jangan patah, taruhnya pelan-pelan nanti nggak bisa dipetik gitarnya. Sudah Oke. panas ini ya, panas. Yuk. Ya. Oke, sudah, mainan sudah. Ditaruh lagi mainannya, gendangnya, trompetnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita. Duduk yang manis semuanya, kita pujikan. Baca kitab suci. Ambil sikap doa semua ya, Kak Eli. Siap. Yuk, konsentrasi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sikap doanya kakak tunggu. Kakak serahkan ke Kak Santi untuk doa firman Tuhan. Terima kasih Kak Eli. Ayo semuanya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami bisa beribadah TFC online pada sore hari ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati kami semua, agar kami duduk diam, membuka telinga kami, hati kami, untuk kami boleh diisi oleh firman Tuhan. Kau memberkati dan mengurapi Kak Iva yang akan menyampaikan firman bagi kami. Berikan otoritas surgawi atas Kak Iva Tuhan, sehingga Kak Iva berbagi berkat bagi kami melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan. Dan juga memberkati jaringan internet sehingga lancar sampai selesai dari ibadat F Junior pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kakak serahkan kepada Kak Iva. Selamat melayani. Terima kasih Kak Santi. Terima kasih adik-adik semua yang sudah bergabung di ibadah TF Junior sore ini. Semangat ya, adik-adik yang cakep-cakep, ganteng, cantik ya, semangat memuliakan Tuhan. Dan sekarang adik-adik harus buka hati, buka telinga, kita mau mendengarkan berita firman Tuhan. Wow, keren ya. Sore ini tadi adik-adik sudah main musik semua ya? Ya, Iya. dapat alat musik ya. Bagus ya. Wah,
Iya, hebat ya. Adik-adik simpan ya. Nanti suatu saat kita pakai lagi. Kita mau nyanyi-nyanyi, main musik lagi ya. Oke, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk manis, yang sopan ya. Oke, sekarang Kak Iva mau memberikan materinya dulu untuk kakak-kakak yang kelas besar. Barangkali mau mencatat ayatnya ya, bahannya. Diambil dari Kisah Para Rasul 16, pasal 16, ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-40. Sudah dicatat? Kisah Para Rasul 16, ayat 23 sampai yang ke-40. Yuk dicatat. Kalau sudah dicatat, sekarang adik-adik yang sudah bawa Alkitab, dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru, biasanya disingkat KIS. Ya. Kelas kecil yang baru belajar baca firman Tuhan, yuk belajar buka Alkitab. Kalau sudah, Kak Iva mau minta tolong kakak kelas besar dulu. Siapa? Ayat 23. Siapa? Evo. Evo, oke Evo. 23 Evo. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, kelas sedang. Ya, Yefta dulu ya. Oke, Yefta 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasukan yang kuat. Sudah 24, 25 kelas besar lagi. Saya, Kak. Ya, David. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian pada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. 25, 26 kelas sedang lagi. Akan tetapi Krista, ya. terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. 27. Kelas apa? Kelas besar ya? Saya, Kak. Dan Ya, yuk Kesia. ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28, Brian, oke. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. 29, Daniel. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersyukurlah ia di depan Paulus dan Silas. 30 siapa? Terakhir 30 aja, siapa ya? Bintang. Oh, Bintang, ya, Bintang. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Karena ini ayatnya panjang sampai 40, nanti adik-adik PR selanjutnya. Ya, dikasih batasan Alkitabnya, nanti selanjutnya setelah ibadah dibaca. Sekarang adik-adik fokus, dengarkan Kak Iva, melanjutkan firman Tuhan. Adik-adik sudah baca sebagian ya tadi ya. Ceritanya tentang siapa? Paulus dan Silas. Siapa Paulus dan Silas ini? Dia anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan ya. Nah, ini lanjutannya dari firman Tuhan minggu lalu. Kalau adik-adik
rajin, pasti adik-adik tahu ceritanya. Wah, sore ini ada lanjutannya, aku nggak boleh ketinggalan ya. Kayak seri ya, firman Tuhannya berseri. Kalau nggak ikut atau nggak mendengarkan firman Tuhan, wah ketinggalan, ceritanya gimana nggak tahu deh, terputus ya. Sore ini adik-adik dengarkan sambungannya atau lanjutannya firman Tuhan minggu lalu ya. Kepala penjara diperintahkan oleh pembesar-pembesar untuk menjaga Paulus dan Silas. Kenapa? Mereka memenjarakan Paulus dan Silas ya, mereka menganiaya Paulus dan Silas. Dia dipenjara supaya tidak bisa melarikan diri. Di penjara, adik-adik pernah tahu kalau orang di penjara seperti apa? Semua tertutup, nggak ada pintu ya. Nggak bisa keluar, dikunci, digembok. Nah, setelah itu gimana adik-adik? Paulus dan Silas di dalam stres nggak? Nggak stres. Kenapa bisa mereka nggak stres? Karena Paulus dan Silas punya Tuhan. Ya, dia memuji, memuliakan nama Tuhan selama di penjara. Wah, wis nyanyi-nyanyi, andaikan mereka punya alat musik seperti adik-adik tadi, ya enak ya adik-adik ya. Sambil main gitar, sambil main apa tadi alat musiknya? Ada drum enggak? Yo ya ada drum, ada bass, ada keyboard, ada suling, ada apalah bermacam-macam. Tapi Paulus dan Silas di dalam penjara tidak punya alat musik adik-adik. Tapi Paulus dan Silas mau memuji Tuhan ya. Memuji nama Tuhan, terus memuji nggak putus-putus, walaupun sampai larut malam, sampai tengah malam, Paulus dan Silas tetap memuji-muji Tuhan. Ya orang-orang sekitarnya ya bingung ya, loh ini loh dua orang ini loh di penjara kok nggak sedih, kok nggak susah, padahal mereka ini badannya sudah banyak luka-lukanya karena mereka dianiaya. Mereka nggak bisa berbaring, nggak bisa beristirahat kayak adik-adik enak-enakan tidur di kasur empuk ya. Tapi kalau di penjara nggak ada tempatnya adik-adik ya, cuma duduk. Begitu punggungnya luka-luka, badannya semua penuh luka-luka. Terus gimana adik-adik? Paulus dan Silas ini tetap memuji Tuhan. Walaupun orang-orang sekitarnya bingung, orang di penjara kok nggak sedih, tapi tetap terhibur karena ada siapa? Mereka punya Tuhan Yesus yang bisa menghibur. Ya, mengingat Tuhan Yesus serta kasih-Nya, Paulus dan Silas mulai berdoa lah, berdoa juga adik-adik, berdoa, menyanyi, memuji nama Tuhan ya. Mereka memuji nama Tuhan sampai jam 12 malam, wah, sampai larut malam ya, tapi mereka nggak bosan-bosan, terus memuji nama Tuhan karena biar mereka mendapat kekuatan dan penghiburan. Nggak dirasakan lagi sakit penyakitnya yang ada di dalam tubuhnya ya adik-adik ya. Nah, terus selain mereka di penjara, adik-adik tahu enggak? Kalau kaki itu diborgol atau diikat itu namanya diapakan? Dipasung. Iya, dipasung. Bisa bergerak enggak kalau dipasung? Enggak. Siapa yang mau dipasung di sini? Pengen nyoba dipasung tak? Aku. Enggak. Enggak kok dipasung, diikat aja misalkan nangis nakal ya sama mama sama papa diikat. Wah sudah meronta-ronta ya. Ini dipasung malah nggak bisa bergerak ya adik-adik ya. Ya tapi Paulus dan Silas punya Allah yang bisa membuat dia tetap sukacita. Pada waktu dia masih memuji-muji Tuhan, ada penjaga yang mondar-mandir kan melihat, oh ya pintu-pintu penjara masih tertutup. Aman gitu ya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Seperti yang adik-adik baca tadi. Gimana kalau gempa bumi? Kalau sudah gempa bumi semua bergerak, terus hebat lagi. Besar sekali. Bukan cuma rumah penjara atau tembok-temboknya aja yang bergetar ya. Semua bahkan pintu-pintu penjara tadi terbuka. Wow, hebat. Sampai gembok-gembok semua kok bisa terbuka. Karena apa? Saking besarnya. Adik-adik pernah lihat nggak gempa? Gimana gempa? Goyang semua. Kayak kepala pusing ya. Pusing kepala Barbie ya. Goyang-goyang semua. Ternyata itu bukan adik-adik pusing, tapi gempa. Semuanya bergerak.
Kalau gempanya hebat, wah tambah tergoncang ya adik-adik ya, di sekitarnya adik-adik bergerak semua. Lampu-lampu semua bergerak ya adik-adik ya. Sama, kejadian saat itu ada gempa bumi yang hebat. Rumah penjara itu bergoncang dengan keras sehingga pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu yang mengikat para tahanan semua terbuka. Kepala penjara pun terbangun dan dari tidurnya karena goncangan itu. Wah, yang menjaga atau kayak satpamnya ya ketiduran. Mungkin saking enaknya mendengarkan pujiannya Paulus dan Silas adik-adik ya, kayak dinabobokkan. Wah, disuruh siap siaga menjaga penjara kok malah tidur ngorok. Tapi akhirnya terbangun juga karena kerasnya goncangan gempa bumi ya. Wah, panik dia. Waktu gempa bumi terjadi, dia lihat semua pintu terbuka, dia panik ya. Waduh, gimana ini kalau semua tahanannya melarikan diri, padahal dia harus menjaga supaya tahanannya nggak melarikan diri. Akhirnya dia melihat satu persatu ruangan itu ya yang pintunya terbuka. Dia mikir ya, tentu aku akan mendapat hukuman. Sebab itu menjadi tugasku menjaga para tahanan. Ah, dia langsung putus asa adik-adik ya. Dan akhirnya dia apa? Karena dia menjaga membawa apa tadi? Pedang kan? Dia membawa atau mengangkat pedangnya, menghunus. Pedangnya hendak apa adik-adik? Apa tadi yang dibaca? Buat apa pedangnya? Hendak bunuh diri karena dia putus asa dan ketakutan. Karena itu tanggung jawab mereka. Ya, tetapi apa yang terjadi? Pada waktu penjaga ini tadi mengambil pedangnya yang panjang dan mau bunuh diri, mau dihunjamkan ke tubuhnya sendiri, Paulus berteriak, "Hei, jangan engkau membunuh dirimu, karena kami semua masih di sini, tidak ada yang melarikan diri." Ya kan, dikatakan sama Paulus, tidak ada yang lari. Mana mungkin kepala penjara ini kemudian berlari masuk ke dalam penjara dengan membawa lampu. Coba. Tak lihat. Kalau sekarang adik-adik ya ada senter, ada lampunya HP. Kalau zaman dulu ya bawa apa? Bawa lentera atau lampu dari ini ya. Adik-adik ya. Bawa lampu dia putar-putar ke penjara, dia lihat. Dengan membawa lampu ia masuk ke lorong-lorong penjara dan diperiksa sel satu persatu. Benar. Nggak ada yang lari, mereka semua ada di situ. Seperti ada yang menahan. Ada satu kekuatan yang luar biasa ya, menahan para tawanan ini tidak bisa melarikan diri. Padahal belenggu mereka atau ikatan-ikatan mereka sudah terlepas adik-adik. Mereka nggak mau lari. Padahal ada kesempatan buat mereka lari. Apa yang terjadi ini? Kepala penjara itu heran sekali adik-adik melihat tahanan-tahanan itu. Apalagi mereka melihat Paulus dan Silas yang mereka anggap mereka orang-orang jahat. Loh, kok gak lari sih? Wong penjaranya lah pintunya sudah terbuka. Gitu ya. Tetapi ternyata dia yakin kalau mereka yang di penjara ini, Paulus dan Silas itu bukan penjahat. Mereka benar-benar adalah anak-anak Allah yang dilindungi dengan kuasa yang maha besar. Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tidur. Nah, itu yang disembah sama Paulus dan Silas, ya. Gimana adik-adik kelanjutannya? Kepala penjara itu sadar bahwa ia sendiri ikut menyiksa Paulus dan Silas itu ya. Dia yang ikut membelenggu, ikut mengikat mereka berdua. Ternyata mereka adalah orang-orang yang baik. Dan Allah yang mereka sembah itu adalah yang maha kuasa. Itu pun yang membuat penjaga penjara ini tersungkur adik-adik ya. Dia katakan apa? Apa Pak Paulus, Pak Silas yang harus aku perbuat supaya aku selamat seperti Bapak berdua ini? Ya, dia langsung sadar adik-adik ya. Takut sama Allah yang disembah sama Paulus dan Silas. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Paulus sama Silas? Percayalah kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang tak sembah ini loh. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bukan Tuhan yang mati,
yang sudah bangkit pada hari yang keberapa? Yo, masih ingat? Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Berarti Allahnya orang Kristen ini bukan Allah yang mati, seperti yang disembah oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas bilang sama penjaga penjara tadi, cuma apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Ya, kalau seisi rumahnya ikut-ikut percaya kepada Tuhan, pasti sama-sama selamat. Sama seperti adik-adik di sini. Papa, mamanya percaya Tuhan Yesus enggak? Percaya. Sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak, adik, semuanya satu rumah juga diselamatkan. Sama seperti yang Paulus dan Silas katakan kepada penjaga penjara ini. Kemudian Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya, kepada orang yang ada di rumahnya. Karena Paulus dan Silas tadi memberitakan firman Tuhan kepada penjaga ini, dan penjaga ini, ayo ke rumahku, biar seisi rumahku juga selamat. Ya, akhirnya apa yang dikatakan para penjaga atau kepala penjara ini? Dia gembira sekali ya, ia berlari-lari menemui Paulus dan Silas tadi dan bilang apa? Tuan-tuan dinyatakan bebas. Tuan-tuan boleh pulang sekarang, sudah nggak di penjara lagi. Loh, kok enak ya? Mereka ini habis memenjarakan aku ya, mengapa? Menyambui, menyiksa. Kok begitu dia bilang? Aku sudah boleh bebas. Tetapi Paulus dan Silas bilang dengan tegas, ya, menolak tawaran itu dan berkata kepada orang-orang yang membawa kabar itu, Bapak-bapak, tanpa diadili mereka yang telah memukuli kami, ya, di muka umum ya, sudah disiksa di depan umum ya, dipermalukan, terus memasukkan ke penjara. Sekarang dikeluarkan dengan tiba-tiba, dengan diam-diam. Ya nggak mau aku, biar semua orang yang tadinya ikut memenjarakan Paulus dan Silas, menyiksa Paulus dan Silas, mereka harus datang ke sini dan membawa kami keluar. Biar sah ya adik-adik ya, bukan dibilang nanti pelarian atau melarikan diri, tapi benar-benar mereka mau membebaskan Paulus dan Silas karena ternyata Paulus dan Silas tidak ketemu atau tidak ketahuan ada salah. Ya, gimana akhirnya? Para pejabat tadi takut. Karena apa? Karena ternyata Paulus dan Silas ini warga negara Roma, adik-adik. Di mana kalau warga negara Roma ini adalah warga negara yang ditakuti banyak bangsa. Jangankan disiksa, ya, di penjara atau di apa-apakan itu mereka nggak berani. Tapi pada waktu tahu bahwa Paulus dan Silas ini tadi warga negara Roma, mereka ketakutan. Mereka sudah melakukan pelanggaran yang berat dengan menyiksa, memenjara warga negara Roma. Dengan apa akhirnya adik-adik ya, mereka minta maaf sama Paulus dan Silas. Akhirnya mereka mengeluarkan atau membebaskan Paulus dan Silas dengan apa? Dengan damai. Ya, ndak ini lagi adik-adik ya. Ndak menuduh macam-macam. Mereka meminta maaf dan memohon agar mereka segera meninggalkan kota Filipi, tempat mereka dipenjara, daripada mereka nanti bermusuhan dengan warga negara Roma yang sangat mereka takuti ya adik-adik ya. Nah, melalui peristiwa itu semua orang-orang di Filipi mengetahui bahwa dua orang anak Allah ini atau hamba-hamba Tuhan ini tidak bersalah dan mereka layak atau patut dibebaskan. Akhirnya Paulus dan Silas meninggalkan penjara, mereka tetap bersuka cita, mereka menghiburkan orang-orang yang percaya supaya jangan gelisah dan takut lagi. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Akhirnya Paulus dan Silas melanjutkan perjalanannya dari Filipi, ya. Mereka akan melanjutkan perjalanan di mana Tuhan mengutus mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka tetap dengan sukacita, membawa kabar keselamatan, memberitakan firman Tuhan. Seperti adik-adik di sini, yang dengan
tekun, duduk manis, mendengarkan luar biasa ya firman Tuhan ya. Karena adik-adik juga mau diberkati seperti Paulus dan Silas ya. Menghormati firman Tuhan, menghormati Tuhan Yesus ya. Terima kasih ya, firman Tuhan sudah sampai di sini. Nah, apa yang bisa adik-adik dapatkan dari firman Tuhan ini adik-adik? Firman Tuhan sore ini bertujuan untuk mengajar adik-adik semua atau anak-anak Tuhan untuk mengerti bahwa Tuhan mendengarkan setiap puji-pujian dari anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, seperti adik-adik yang tadi memuji Tuhan. Tuhan mendengarkan, Tuhan memberkati puji-pujian adik-adik ya. Juga Paulus dan Silas tadi kan tekun berdoa. Adik-adik juga tekun berdoa di sini. Tuhan mendengarkan doa-doa adik-adik. Sehingga adik-adik diberkati melalui firman Tuhan sore ini. Adik-adik semakin dikuatkan, diteguhkan, dan diyakinkan bahwa Tuhan yang disembah adik-adik adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati, terus nggak bangkit lagi, nggak bisa menolong adik-adik, berdoa nggak ada yang mendengar. Ya, bukan ya. Adik-adik ini anak-anak hebat yang diberkati Tuhan karena menjadi anak-anak TFJ yang tekun, taat, setia. Terbukti sore ini semuanya mau bergabung di ibadah TFJ. Dan Kak Iva berharap minggu depan tidak ada yang absen. Ya, lebih baik lagi kalau adik-adik bagikan link ibadahnya kepada teman-teman sekolah, teman-teman yang lain yang seiman. Yuk, ikut yuk. Kita dengarkan dan kita bergabung di TFJ, di ibadah TFJ. Seru loh. Firman Tuhannya setiap hari baru dan bersambung ya. Jangan sampai dilewatkan. Puji nama Tuhan. Sekarang apa ada ini ya, filmnya ya Kakak admin ya? Kalau ada videonya bisa minta tolong ditayangkan Kakak admin. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka.
Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Puji nama Tuhan. Adik-adik sudah melihat ya videonya sama dengan yang diceritakan atau firman Tuhan sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan sore ini adik-adik ya, ingat PR-nya tadi apa? Membaca di mana? Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-23 sampai 40. PR-nya diingat-ingat, nanti dibaca, nanti adik-adik biar tahu cerita selanjutnya, adik-adik lanjutkan lagi ya ayat selanjutnya. Oke, sudah diberi tanda PR-nya di Alkitabnya masing-masing. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau seperti Paulus dan Silas dalam keadaan apapun, kami tetap rajin, setia, berdoa, dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, menjagai dan memberkati kami semua. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan, berkati mama, papa, dan semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan sore ini, memberkati kami semua yang bergabung dalam ibadah TFJ, dan kami mau senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Ifat atas berkat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat. Halo adik-adik lu. Semangat kali. Yuk kita lanjut lagi konsernya. Sebelum kita serahkan ke Kak Vindi untuk mengumumkan ya Kak Eli ya. Siap Kak. Mari kawan. Sudah disiapkan ya. Ayo semuanya. Hey. Alat-alatnya. Hey. Kita konser goyang-goyang yuk. Ayo goyang. Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Mari kawan, Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. bunyikanlah musiknya, bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Wah, mana ya adik-adik? Kok ada yang santai-santai nggak bawa alat musik Kak Eli? Mana Sudah punya musiknya? semuanya. Mana ayat musiknya punyanya siapa itu ya? Pak Bong, Heaven, diangkat semuanya. Teman-teman, ayo bersama-sama Ayo, mari semuanya. bawa alat musiknya ya. Ayo, bawa gitarnya. Bawa juga trompetnya Yang ya. punya gitar dibawa gitarnya. Gendangnya. Yang punya gendang bawa gendang. Kalau nggak ada gendang, pancinya mama dibawa ya. Wah, Kita memuji Tuhan sambil berjoget yuk. siap.
Puji nama Tuhan, kita akan tutup mata, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih pada saat sore hari ini ya Bapak, Kau sudah anak-anakmu mengikuti TF Junior ya Bapak, untuk mengikuti apa yang dia dengar, firman yang dia dengar, untuk dia dapat melakukannya Bapak. Berkati juga guru-guru kami yang telah memberikan anak-Mu firman Tuhan, Kau berkati, Kau menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat mengerti firman yang disampaikannya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan berpisah, tapi kami yakin dan percaya hanya ikatan tali kasih-Mu yang selalu menyertai kami semua. Kami menyerahkan ini Tuhan, cuma dalam kuasa-Mu pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Memberkati adik-adik semua, tapi adik-adik masih ada satu lagi yang perlu adik-adik ikuti bersama, yaitu kita akan belajar untuk menghafalkan ayat firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh Kak Hizkia. Ya, silakan Tuhan memberkati adik-adik. Terima kasih. Terima kasih Kak Yayu dan Kak Eli dan semua kakak-kakak yang sudah bertugas. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama menghafalkan ayat firman Tuhan sore hari ini. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8.
Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 1 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Wah, banyak ya yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Ya, dan yang belum, segera kirimkan ayat hafalan teman-teman. Paling lambat hari Kamis jam 9 malam. Nah, ada yang tahu nggak untuk ayat hafalan pada hari ini? Ya, coba tebak ini di mana. Kakak mau ngapain ya sebelum kita lihat? Oke, ayat hafalan untuk hari ini ya teman-teman. Bunyinya seperti ini. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu. Iya. Di manakah itu? Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-2. Nah, ayatnya ada 2 ya teman-teman. Yang pendek untuk kelas kecil dan sedang, yang agak panjang untuk kelas besar. Ya, ini kelas kecil sedang. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat yang ke-2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu. Oke, sekarang untuk yang kelas gede. Wah, big, kelas besar. Silakan. Nah, ini ya, sudah tayang. Mazmur 145 ayat yang ke-2, lebih panjang ayatnya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Oke, silakan di screenshot, di foto, diapain aja terserah ya, disimpan dan dihafalkan. Dan kita kirimkan videonya paling lambat hari Kamis ini. Yuk kita teriak haleluya dulu sebelum kita mengakhiri ibadah kita. 1, 2, 3. Haleluya. Oke. Terima kasih. Sekian dulu ibadah TF Junior hari ini. Tuhan berkati ya.